Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri, baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati, karena mungkin di akhir cerita nanti Anda sudah ada yang menemani. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Pemirsa Keeng, awal tahun 2000-an, sebuah lagu berjudul Tinggal Kenangan menyebar mendadak melalui ponsel ke ponsel lewat aplikasi Bluetooth. Tanpa label besar, tanpa promosi, dan juga tanpa ada yang tahu siapa sosok di baliknya, lagu ini mendadak menjadi fenomena di Indonesia. Katanya, lagu ini dinyanyikan oleh seorang perempuan bernama Gaby. Katanya, lagu ini adalah sebuah pesan terakhir yang dia nyanyikan sebelum akhir hidupnya. Dan katanya, lirik yang ada di dalam lagu ini adalah surat perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan dia tinggalkan. Tapi, siapa sebenarnya Gaby? Apakah dia sosok yang benar-benar nyata? Atau justru cerita yang kita dengar selama ini hanyalah cerita yang tumbuh dalam ketidakpastian? Pada waktu fenomena lagu ini beredar, sosok Gaby memanglah sangat misterius. Nama itu beredar tanpa identitas yang jelas. Tidak pernah ada foto resmi tentang wujud asli Gaby. Lalu tidak pernah ada juga kematian yang bisa diverifikasi. Dan tentunya yang paling penting, tidak pernah ada satupun keluarga yang muncul untuk memberikan klarifikasi tentang siapa itu sosok Gaby. Yang ada hanyalah potongan cerita dari mulut ke mulut. Katanya, Gaby adalah seorang siswi SMA biasa. Dan katanya, lagu Tinggal Kenangan ini adalah kisah patah hati. Dan mungkin yang paling membuat orang geger adalah karena Gaby mengakhiri hidupnya sesaat setelah dia menyanyikan lagu Tinggal Kenangan. Beberapa tahun kemudian, setelah lagu ini beredar di masyarakat, muncul klarifikasi bahwa sebenarnya lagu ini dinyanyikan oleh band bernama Caramel Band. Lagu Tinggal Kenangan juga bukan merupakan lagu dari seseorang yang mengakhiri hidupnya maupun surat terakhir dari kematian yang sangat tragis. Namun kemudian muncul pertanyaan di benak orang-orang saat itu. Kalau memang bukan Gaby, lantas kenapa cerita ini begitu mudah dipercaya? Dan yang lebih mengusik pikiran adalah kenapa sebuah lagu sesimpel Tinggal Kenangan menjadi urban legend yang menyebar di seluruh Indonesia. Cerita simpang siur tentang lagu Kenangan membuat geger dunia musik lokal saat itu. Bahkan pada waktu itu banyak orang yang sampai takut ketika mendengarkan atau sampai menyanyikan lagu Tinggal Kenangan. Karena konon katanya, kalau sampai ada orang yang mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut, arwah Gaby selalu bergantayangan di dekat orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, sebelum adanya konferensi pers resmi tentang siapa yang menyanyikan lagu Tinggal Kenangan, ada banyak cerita dan versi mengenai fenomena lagu Tinggal Kenangan Gaby. Berikut adalah beberapa versi yang paling terkenal saat itu. Versi yang pertama, ada yang menyebutkan kalau penyanyi asli dari lagu ini adalah seseorang bernama Ega. Ega sendiri adalah vokalis asli dari band Caramel. Dan konon katanya, Ega menulis lagu ini karena frustasi ditinggal kekasihnya yang meninggal karena tawuran. Karena keadaannya yang sedang labil tersebut, Ega benar-benar mencoba untuk bunuh diri. Namun, karena keadaannya tersebut, Ega benar-benar mencoba untuk bunuh diri. Dia ditemukan oleh teman-teman bandnya dalam keadaan sekarat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam versi yang ini, lagu Tinggal Kenangan dinyanyikan oleh Ega sesaat sebelum ajal menjelang. Dia diiringi oleh teman-temannya, kemudian menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Selain versi tersebut, ada juga versi kedua,
Di sini, Gaby adalah seorang siswi SMU Blora yang terletak di Madiun. Selain seorang pelajar, Gaby juga tergabung dalam sebuah band dan dia berposisi sebagai vokalis. Waktu itu, dia masih kelas 3 SMA. Dalam cerita ini, Gaby memiliki pacar seorang pembalap. Cerita dimulai pada saat Gaby sedang sibuk ujian sekolah. Karena sama-sama sibuk, Gaby dan pacarnya tidak sempat untuk berkomunikasi. Yang tidak pernah Gaby tahu, ketika dia sibuk belajar, pacarnya ternyata meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Setelah beres dengan semua kegiatan sekolahnya, Gaby berniat untuk menemui pacarnya tersebut. Namun alangkah kagetnya Gaby. Ketika dia berniat untuk datang ke rumah pacarnya tersebut, ada acara tahlilan yang sedang digelar di rumahnya. Melihat itu, Gaby yang kebingungan lalu didatangi oleh ibu sang pacar. Dan di situ dia baru tahu kalau pacarnya telah meninggal. Setelah mendengar kabar tersebut, Gaby merasa syok dan juga mengalami stres berat. Sampai akhirnya dia menuliskan cerita tentang pacarnya tersebut lewat lagu Tinggal Kenangan, yang mana itu adalah perasaan asli dari dirinya sendiri. Di akhir cerita yang ini, Gaby juga melakukan tindakan bunuh diri karena disinyalir dia ingin bertemu lagi dengan pacarnya. Lalu ada pula cerita versi ketiga dari lagu Tinggal Kenangan. Dalam versi yang ini, Gaby adalah seorang mahasiswi yang sedang kuliah di Jogja. Dalam cerita ini, Gaby membuat lagu Tinggal Kenangan karena frustasi saat pacarnya selingkuh dan kemudian meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saat itu, Gaby yang sedang jalan-jalan bersama temannya menaiki mobil, melihat pemandangan yang sangat memilukan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pacarnya sedang bersama perempuan lain. Dengan perasaan frustasi, dia berusaha untuk memanggil pacarnya tersebut lewat kaca mobil yang sudah terbuka. Sayangnya, dia kehilangan jejak dua orang tersebut. Dan tidak lama dari sana, Gaby mendengar kabar kalau pacarnya tersebut dan juga perempuan yang sedang bersamanya terlibat kecelakaan yang menewaskan keduanya. Mendengar kabar duka tersebut, Gaby menjadi murung dan dia mengurung diri di kamarnya selama berhari-hari. Saat itulah dia kepikiran untuk membuat lagu Tinggal Kenangan, yang mana dari cerita hidupnya tersebut. Namun sayangnya, tanpa diketahui keluarga ataupun teman, Gaby menelan beberapa obat dengan dosis yang sangat tinggi. Akhirnya, setelah menyelesaikan lagu tersebut, Gaby terpaksa harus kehilangan nyawa saat dilarikan ke rumah sakit. Meskipun cerita Gaby dan lagu Tinggal Kenangan ini punya banyak versi, semua itu seakan terbantahkan ketika pada tahun 2008 ada konferensi pers resmi tentang kebenaran lagu ini. Dalam konferensi pers ini, terungkap bahwa lagu Tinggal Kenangan adalah lagu asli milik dari Caramel Band yang dinaungi oleh label Naga Suara. Dalam klarifikasinya, Caramel Band menyebutkan bahwa lagu ini bukanlah kisah tentang Gaby. Dalam klarifikasinya, Caramel Band menyebutkan bahwa lagu ini bukanlah tentang surat bunuh diri maupun juga pesan terakhir dari seseorang bernama Gaby, melainkan tentang kisah dua insan yang sudah lama bersama-sama namun harus berakhir dengan tidak bahagia karena mereka akhirnya harus berpisah. Namun, walaupun sudah terungkap bahwa cerita di balik lagu ini hanyalah mitos, lagu ini tetap melekat di benak pikiran orang Indonesia sebagai lagu horor yang sangat ikonik pada masanya. Dan menariknya lagi, cerita lagu Tinggal Kenangan tidak pernah benar-benar mati. Karena bagi sebagian orang, lagu ini bukan sekedar lagu tentang cinta. Dia sudah terlanjur menjadi legenda, menjadi potongan memori masa remaja, dan menjadi simbol sebuah era ketika kabar bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Tapi mungkin memang itulah letak kengerian dari cerita ini. Bukan pada sosok Gaby yang tidak pernah jelas wujudnya itu. Bukan juga pada kabar bunuh diri yang tidak pernah terbukti. Tetapi pada mudahnya kita sebagai manusia percaya akan cerita kalau cerita tersebut begitu menyedihkan dan menyentuh hati kita. Dari kisah Gaby dan lagu tentang kenangan, kita bisa banyak belajar bahwa tidak semua cerita yang viral adalah cerita nyata, dan tidak semua yang terdengar pilu lahir dari tragedi. Karena kadang yang benar-benar tinggal itu bukanlah arwah, melainkan hanya kenangannya saja.
Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa menonton kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sombral. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Semua itu ada di